Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Magister Pasca Sarjana Administrasi Pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 2317368. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video menanggapi tentang studi sebut bahwa lulusan sekolah unggulan nasibnya tidak beda jauh dengan sekolah biasa. Nah, video ini dibuat untuk keperluan salah satu tugas dari ujian akhir semester dengan mata perkuliahan, yaitu teori organisasi dengan dosen pengampunya adalah Dr. Cepi Triatna, MPD. Menanggapi pertanyaan pertama berkenaan dengan kapasitas organisasi sekolah, bahwa sekolah unggulan tersebut kapasitasnya menurut pemahaman saya memang sekolah tersebut lebih menitik beratkan untuk dibangun untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang terbaik gitu ya, melalui kegiatan seleksi. Tetapi dalam perspektif lain, kapasitas organisasi tersebut gitu ya, kita lihat dari yang pertama tentang struktur organisasi. Bahwa di struktur organisasi ini sekolah unggulan tersebut memang terlihat terlalu fokus terhadap capaian akademik. Itu yang mereka lakukan melalui kegiatan tahapan seleksi seperti itu ya. Jadi mencari siswa-siswa lulusan dari sekolah-sekolah yang memiliki siswa yang terbaik. Tetapi yang saya lihat kurang memprioritaskan tentang perkembangan siswa, tentang pengembangan kapasitas kemampuan holistik siswa, sehingga siswa tersebut tidak dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk di masa depan. Jadi sekolah unggulan tersebut dalam struktur organisasinya lebih menitik beratkan kepada kegiatan seleksi agar sekolah tersebut dapat menjadi sekolah unggulan dan dapat diterima oleh masyarakat, atau image masyarakat atau perspektif masyarakat itu melekat bahwa sekolah tersebut memiliki siswa-siswa yang terbaik. Tetapi sekolah tersebut kurang membekali para siswa tersebut atau lulusannya dengan keterampilan-keterampilan yang semestinya harus dimiliki siswa tersebut untuk bekal di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dari sumber daya, memang ke sekolah unggulan pasti dibekali atau pasti memiliki sumber daya unggulan. Selain siswa yang berprestasi, juga memiliki guru yang berkualitas, manajer yang berkualitas atau kepala sekolah, termasuk staf dan tata usaha. Nah, tetapi hasil studi yang ada pada kajian tadi menunjukkan bahwa sumber daya ini tidak signifikan mempengaruhi hasil lulusan pendidikan jangka panjangnya, sehingga sangat bertolak belakang dengan image masyarakat tentang sekolah unggulan tersebut. Karena hasil studi menunjukkan tidak berbanding lurus dengan image sekolah unggulan tersebut. Dan yang ketiga, saya melihatnya dari kapasitas manajerial. Jadi di sekolah unggulan tersebut seharusnya mengevaluasi apakah pendekatan mereka itu dalam mengelola pendidikan selaras dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan jangka panjang. Jadi tidak hanya fokus terhadap kegiatan seleksi, tidak hanya fokus terhadap kegiatan atau image atau perspektif masyarakat, sehingga sekolah unggulan tersebut
harus fokus juga terhadap kebutuhan tentang keterampilan yang akan dibutuhkan oleh siswa tersebut di masa yang akan datang. Itu berkenaan dengan kapasitas organisasi sekolah yang saya pahami dari sekolah unggulan. Nah, sekolah unggulan tersebut juga tidak beda jauh sih sebenarnya dengan kapasitas dari sekolah biasa. Sekolah biasa pun pasti memiliki tujuan-tujuan yang lebih baik tentunya. Tetapi emang dalam kegiatan seleksinya tidak seketat dari sekolah unggulan. Tetapi dari keseluruhan menunjukkan bahwa studi kasus tersebut emang betul sekali tidak beda jauh nasib dari lulusan sekolah unggulan maupun sekolah biasa. Seperti itu yang saya. Menanggapi pertanyaan kedua berkenaan dengan sekolah tersebut dilihat dari sistem natural dan rasional, bahwa dalam sistem natural, sekolah unggulan tersebut dapat dilihat sebagai organisasi dengan dinamika internal yang dipengaruhi oleh interaksi sosial, ya, interaksi budayanya, dan juga kepuasan individu. Karena faktanya di lapangan bahwa lulusan sekolah unggulan memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, yang mencerminkan pentingnya pengalaman sosial di sekolahnya. Jadi hasil kajian atau hasil studi tersebut menjelaskan bahwa memang tingkat kepuasan dari lulusan sekolah unggulan tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi, kepuasan yang sangat tinggi, sehingga menjadi pengalaman yang luar biasa bagi lulusan tersebut. Tetapi tekanan untuk masuk sekolah unggulan tersebut dapat menciptakan eksklusivitas yang membatasi akses dan kesempatan bagi siswa lain. Nah, ini yang disayangkan. Karena apa? Karena di sekolah unggulan tersebut tidak atau tidak bisa bebas sekolah atau siswa-siswa yang lain yang tidak memiliki kompetensi di sekolah asalnya untuk daftar ke sekolah tersebut. Karena apa? Karena di sekolah unggulan tersebut di sistem naturalnya sangat kaku. Seperti itu. Sangat kaku sehingga sistem seleksinya sangat ketat. Dia memilih hanya kepada siswa-siswa yang memang yang berkualitas. Tidak melihat ke siswa-siswa yang menurut mereka kurang berkualitas. Itu dalam sistem natural. Dilihat dari sistem rasionalnya, nah, sekolah unggulan itu dirancang untuk mencapai tujuan spesifik saja sebenarnya, yaitu mempersiapkan siswa unggul secara akademik, tetapi jika hasil akhir atau nilai lulusannya tidak menunjukkan keunggulan, nah, dibandingkan sekolah biasa, sehingga tujuan organisasi ini perlu dipertanyakan bahwa apakah memang tujuan organisasi ini sejalan dengan sistem yang berjalan sekarang. Artinya ketika sistem dilakukan dengan baik, apakah tujuan pun diarahkan untuk ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Karena di sistem seleksi berbasis skor yang dilakukan oleh sekolah unggulan ini tidak mencerminkan potensi siswa secara menyeluruh dan mengabaikan faktor lain yang mendukung kesuksesan siswa tersebut. Kita pahami bersama bahwa sistem seleksi yang dilakukan sekolah unggulan itu pasti berbasis tes ya, atau berbasis skor seperti itu. Kadang hasil tes juga tidak menunjukkan kualitas peserta didik secara keseluruhan sebenarnya. Sehingga apa yang menjadi tujuan awal dari sekolah unggulan tersebut tidak akan berjalan berbanding lurus dengan lulusan nanti di suatu hari berkenaan dengan kompetensi dari siswa tersebut. Sehingga dilihat dari sistem natural maupun sistem rasional, apa yang dilakukan sekolah unggulan ini menurut saya perlu kajian atau perlu dievaluasi secara menyeluruh, sehingga
tujuan awal diadakannya sekolah unggulan atau program sekolah unggulan ini memang sangat atau memang harus sebenarnya dibutuhkan oleh khalayak masyarakat. Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh sekolah biasa. Sekolah biasa dalam sistem natural pasti tidak seketat dengan yang dilakukan oleh sekolah unggulan. Itu baik dari seleksinya maupun dalam pengorganisasian sekolahnya. Itu juga dilihat dari sistem rasionalnya, bahwa sekolah biasa itu sama sih, memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari sekolah tersebut. Sehingga apa yang dilakukan sekolah itu atau lembaga pendidikan tersebut harus sesuai, harus efektif dengan dengan tujuan yang akan dicapai dari sekolah tersebut. Itu menurut pemahaman saya dari studi kasus berkenaan dengan dilihat dari sistem natural dan sistem rasional. Menanggapi pertanyaan ketiga berkenaan dengan tujuan sekolah, kekuasaan yang ada di sekolah, dan juga pengendalian yang ada di sekolah, termasuk bagaimana cara atau upaya untuk memecahkan kasus tersebut. Nah, kita bahas satu persatu. Tujuan sekolah itu adalah untuk menciptakan individu yang kompeten, ya, yang memiliki kompetensi yang baik, kualitas yang baik gitu ya, dan juga memiliki daya saing yang sangat kuat. Selain itu juga memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, tujuan ini harus mencakup pengembangan aspek akademik, sosial, emosional, dan kepuasan hidup siswa. Jadi di tujuan sekolah ini tidak hanya fokus satu saja tentang prestasi akademik siswa saja, tetapi harus juga memiliki tujuan tadi, pengembangan sosialnya, pengembangan emosionalnya, termasuk kepuasan hidup yang harus dimiliki dari tujuan sekolah tersebut. Nah, itu berkenaan dengan tujuan sekolah yang seharusnya. Nah, yang kedua tentang kekuasaan. Nah, kekuasaan di sekolah itu, terutama di lembaga pendidikan itu, harus lebih terdistribusi. Harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru gitu ya, termasuk staf, TU, wakil kepala sekolah, komite, orang tua, termasuk juga siswa. Jadi di dalam sistem kekuasaannya jangan otoriter, jangan kaku, jangan ego sentris atau hanya mementingkan kekuasaan, tetapi harus melibatkan secara keseluruhan, secara holistik semua stakeholder yang ada di sekolah, sehingga ketika dalam kegiatan evaluasi program tersebut dapat dievaluasi dengan valid atau dengan benar, sehingga ketika ada yang harus diperbaiki, sekolah tersebut bisa melaksanakan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. Karena keterlibatan semua stakeholder tidak hanya bertumpu pada kekuasaan manajer semata, seperti itu. Itu berkenaan dengan kekuasaan di sekolah yang semestinya harus dilakukan. Yang ketiga adalah pengendalian. Nah, pengendalian ini tidak hanya dilakukan melalui seleksi masuk yang ketat, seperti tadi halnya yang terjadi di studi kasus tersebut pada sekolah unggulan, tetapi harus melalui kebijakan internal yang memastikan setiap siswa mendapat kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Artinya tidak hanya fokus di pengendalian di sekolah ini terhadap seleksinya, tetapi tadi harus fokus juga terhadap kesempatan untuk berkembangnya peserta didik atau siswa secara maksimal. Sehingga apa? Sehingga tujuan dari sekolah yang akan dicapai, terus bagaimana program yang akan dilakukan ini terkendali dengan baik. Apa yang akan dilakukan di sekolah tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak seperti apa yang dilakukan berkenaan dengan kasus pada sekolah unggulan pada studi tersebut. Jadi di sekolah unggulan tersebut di pengendalian itu kurang melibatkan
semua stakeholder gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk memecahkan kasus-kasus tersebut berkenaan dengan studi kasus tadi? Yang pertama harus meninjau kembali tujuan seleksi pada siswa maksud saya. Nah, apakah tujuan dari seleksi tersebut memang benar-benar untuk meningkatkan kompetensi, untuk menciptakan kualitas peserta didik, dan untuk menciptakan sebuah kepuasan hidup bagi peserta didik secara menyeluruh? Apakah hanya tren saja? Apakah hanya salah satu model saja sehingga dapat dicap atau mendapat image dari masyarakat sekolah tersebut memiliki atau sistem seleksinya yang baik seperti itu gitu. Jadi perlu kajian ulang berkenaan dengan sistem seleksi yang dilakukan terutama di sekolah unggulan. Nah, yang dilakukan berikutnya yaitu memastikan proses pendidikan di sekolah unggulan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga harus berkenaan dengan kesejahteraan siswa secara menyeluruh. Artinya, meyakinkan kepada siswa bahwa lulusan dari sekolah tersebut tidak hanya cakap secara kompetensi, tidak hanya cakap secara kualitas akademik, tetapi juga harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang menunjang untuk hidup mereka di masa yang akan datang. Harus meyakinkan bahwa kepada siswa tersebut, lulusan sekolah tersebut harus siap dan pasti siap untuk menghadapi di masa yang akan datang. Sehingga tujuan sekolah, terus kekuasaan di sekolah, termasuk pengendalian sekolah ini perlu dievaluasi bersama. Artinya ketika menerapkan sistem-sistem yang terjadi yang dilakukan oleh contoh sekolah unggulan tersebut pada kasus tersebut tidak terulang lagi di sekolah-sekolah khususnya di negara kita di Indonesia. Nah, untuk menanggapi pertanyaan keempat berkenaan dengan penyakit organisasi dan bagaimana cara memecahkannya. Nah, menurut saya penyakit organisasi terutama yang ada pada sekolah unggulan tersebut dari studi tersebut, yang pertama itu yang saya pahami atau yang saya amati, sekolah tersebut memiliki kompetisi yang berlebihan penyakitnya. Artinya apa? Terlalu fokus pada seleksi siswa, menciptakan kompetensi yang tidak sehat sehingga sekolah tersebut energinya habis terhadap kegiatan seleksi yang dilakukan pada kegiatan seleksi penerimaan peserta didik. Sehingga energi-energi yang lainnya habis untuk untuk menciptakan kesiapan siswa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Seperti itu. Karena tolak ukur mereka adalah sekolah unggulan yang memiliki siswa atau memiliki peserta didik yang berkualitas secara akademik. Itu merupakan salah satu penyakit organisasi yang dimiliki oleh sekolah unggulan terutama ya. Yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, penyakit yang kedua yang saya pahami yaitu birokrasinya yang sangat kaku. Seperti itu ya. Karena sistem seleksi yang ketat dan berorientasi pada skor akademik, tidak melihat kepada kualitas peserta didik secara holistik. Mungkin saja ketika peserta didik emang lemah secara akademik, tetapi dia memiliki potensi-potensi yang lain. Tetapi sekolah unggulan tidak menerapkan seperti itu dalam sistem seleksinya. Makanya saya simpulkan bahwa sekolah ini memiliki organisasi yang sangat kaku. Karena tujuannya adalah tadi hanya sistem seleksi yang mereka unggulkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ego institusi. Artinya sekolah unggulan ini mungkin terlalu percaya pada statusnya sebagai institusi terbaik tanpa mengevaluasi dampak jangka panjang. Artinya hanya mementingkan kepentingan sesaat, hanya mementingkan ego institusi, hanya mementingkan image masyarakat bahwa sekolah ini adalah sekolah unggulan. Sekolah yang terbaik menurut mereka, menurut versi mereka dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Sehingga dia sangat abai
atau pasti abai dengan apa yang dimaksud dengan dampak dari jangka panjang yang dihadapi nanti oleh peserta didik atau siswa atau lulusan tersebut. Sehingga penyakit-penyakit organisasi ini yang saya sebutkan tadi, yang pertama kompetensi yang sangat berlebihan, yang kedua organisasi yang sangat kaku atau birokrasi termasuk ego institusi ini perlu diperbaiki, perlu dievaluasi. Bagaimana cara memecahkannya? Nah, yang pertama dengan mengurangi selektivitas dengan membuka akses lebih luas bagi siswa dari berbagai latar belakang. Artinya tidak hanya mengandalkan nilai atau skor saja, tetapi harus juga melihat kapasitas atau kompetensi maupun potensi yang ada pada peserta didik yang lainnya. Terutama di negara kita, di Indonesia, sudah diberlakukannya sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Itu langkah yang sangat luar biasa dari Kementerian Pendidikan. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, sehingga hak-hak siswa terhadap pendidikan itu tidak dibatasi dengan nilai-nilai saja, seperti itu. Dan yang kedua, cara memecahkannya yaitu dengan meningkatkan evaluasi internal terhadap efektivitas program pendidikan. Artinya, program-program pendidikan itu harus dievaluasi secara berkala, gitu ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya program-program yang ada di sekolah itu bisa efektif, bisa sejalan dengan apa yang akan dicapai, seperti itu. Dan yang terakhir adalah dengan mengembangkan program yang tidak hanya berorientasi pada akademik saja, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan juga kebahagiaan siswa. Artinya tidak hanya fokus di satu potensi siswa saja, tetapi harus menyiapkan peserta didik itu dari berbagai macam kapasitasnya. Sehingga kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik itu atau siswa tersebut memiliki kompetensi yang holistik, yang menyeluruh sehingga akan siap menghadapi masa depannya, seperti itu. Nah, terakhir saya akan menanggapi pertanyaan yang kelima berkenaan dengan upaya agar sekolah atau sebuah lembaga pendidikan bisa disebut sebagai organisasi yang efektif. Perlu diketahui bersama bahwa sekolah atau lembaga pendidikan yang efektif itu yaitu sekolah yang dapat mencapai tujuannya dengan waktu yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Artinya ketika sekolah atau lembaga pendidikan tersebut memiliki tujuan, memiliki visi, memiliki misi dari sekolah tersebut, maka tujuan-tujuan tersebut tercapai dengan maksimal. Tujuan-tujuan tersebut dapat didapatkan dengan waktu yang telah ditentukan. Itu yang dimaksud dengan lembaga pendidikan atau sekolah menjadi organisasi yang efektif. Nah, bagaimana upayanya untuk menuju ke arah sana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan ini harus strategis, yaitu dengan menetapkan visi, misi, maupun tujuan dari sekolah tersebut yang seimbang antara prestasi akademik dan juga kesejahteraan siswa. Jadi tidak hanya tadi yang sudah saya jelaskan di awal, tidak hanya fokus terhadap kompetensi atau kualitas akademiknya saja, tetapi juga harus melihat dari aspek-aspek lain, termasuk kesejahteraan siswa, termasuk kreativitasnya, keterampilannya, dan sebagainya. Sehingga di visi dan misi termasuk tujuan sekolah tersebut tidak hanya fokus dari satu atau beberapa saja, tapi harus semua potensi yang ada di siswa itu harus ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan pengembangan kurikulum. Nah, di pengembangan kurikulum ini sekolah itu harus menyediakan kurikulum yang mencakup pembelajaran secara holistik, ya, termasuk pendidikan emosional dan pengembangan keterampilan non-akademik. Artinya, sekolah itu harus menyusun kurikulum yang emang dipersiapkan untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya unggul dalam sisi akademik saja, gitu ya, tetapi harus berbagai hal seperti tadi halnya dalam penyusunan visi dan misi. Itu yang harus dipersiapkan oleh sekolah berkenaan dengan kurikulum.
Dan yang ketiga adalah kepemimpinan yang transformasional. Artinya sekolah tersebut harus mencetak pemimpin yang transformasional, yang ingin merubah ke arah yang lebih baik, yang ingin menciptakan suasana di sekolah untuk meningkatkan atau untuk mencapai visi misi yang telah disusun, sehingga memiliki atau mencapai visi tersebut secara efektif. Karena apa? Karena kepemimpinan transformasional itu sangat fokus terhadap perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dia ingin menciptakan kondisi di sekolah yang lebih positif, yang lebih bermakna, dan juga ingin meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu secara akademik, non-akademik, baik itu siswanya maupun gurunya, sehingga terjadilah sinergitas antara semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Sehingga kepemimpinan transformasional ini sangat perlu dimiliki oleh sekolah-sekolah agar sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi organisasi yang efektif. Itu yang ketiga. Nah, upaya yang berikutnya adalah evaluasi berbasis data. Artinya ketika sekolah melaksanakan atau menyusun perencanaan, terus melaksanakan dalam bentuk implementasi program di sekolah-sekolah, maka organisasi yang efektif itu atau sekolah yang efektif itu harus melakukan evaluasi yang berbasis data. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang Kementerian Pendidikan sudah meluncurkan apa yang dinamakan dengan rapor pendidikan. Nah, salah satu upaya untuk perbaikan tersebut bisa kita arahkan dengan menelaah rapor pendidikan. Karena rapor pendidikan itu salah satu dari instrumen sekolah untuk menciptakan sekolah yang lebih baik, gitu ya. Jadi evaluasi tersebut berbasis data, karena di rapor pendidikan tersebut terdapat data-data hasil evaluasi yang telah kita hasil implementasi yang telah kita laksanakan secara menyeluruh. Itu yang keempat. Nah, upaya yang terakhir menurut saya yaitu kolaborasi dengan orang tua. Baik orang tua maupun stakeholder lainnya, termasuk komite, termasuk dunia usaha dan dunia dunia usaha. Nah, kolaborasi ini sangat penting. Artinya apa? Ketika melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, mereka memahami pentingnya aspek non akademik dalam mendukung masa depan anak. Artinya, jadi sekolah itu harus bertanya, harus ngobrol dengan orang tua apa yang mereka butuhkan sebenarnya, sehingga ketika menentukan tujuan sekolah itu searah dengan apa yang diharapkan oleh orang tua tersebut, apa yang diinginkan oleh orang tua tersebut. Karena saya pahami juga bahwa menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, bahwa sekolah itu pendidikan itu tidak berhasil apabila tidak melibatkan trisentra pendidikan. Apa itu trisentra pendidikan? Yang pertama adalah sekolah, sudah barang tentu ya. Dan yang kedua adalah keluarga. Nah, yang ketiga adalah masyarakat. Nah, tiga pusat pendidikan ini harus berkolaborasi, harus saling bahu-membahu untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Artinya keterlibatan orang tua, keterlibatan masyarakat, keterlibatan komite itu harus kita ajak bersama, harus kita rangkul. Jadi kita tidak bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas tanpa dukungan mereka. Sehingga apa yang menjadi harapan atau tujuan dari organisasi tersebut bisa dicapai dengan efektif atau bisa dicapai dengan maksimal. Nah, itu adalah upaya-upaya agar sekolah dapat disebut dengan organisasi yang menjadi organisasi efektif menurut pemahaman saya. Demikianlah pemaparan atas tanggapan dari beberapa pertanyaan tentang studi sebut atau studi kasus dari kajian yang telah disajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.